Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nadila, NPM 5020059. Saya berasal di kelas 1 BPJSD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kemampuan berkomunikasi secara efektif. 1. Pengertian kemampuan. Menurut Robin, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Fajar adalah pengertian tersebut yaitu kemampuan dan keterampilan kita miliki. Keterampilan dan pengetahuan yang menyangkut dalam komunikasi yang penting dan berguna. Aspek-aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, kita harus mengetahui maksud, gagasan. Yang kedua, itu proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Yang ketiga, proses pengiriman pesan kepada penerima. Yang ketiga, adanya saluran channel atau media. Yang kelima, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Yang selanjutnya, tanggapan batin oleh penerima dan kemungkinan adanya hambatan tertentu. Aspek-aspek komunikasi secara langsung menurut Dedi ada 5. Yang pertama, komunikator, komunikan. Yang ketiga, pesan. Keempat, tanggapan. Yang kelima, media. 4. Karakteristik kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, memperbaiki hubungan. Yang kelima, tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama, adanya situasi. Yang kedua, adanya ruang. Yang ketiga, adanya waktu. Yang keempat, adanya tema. Yang kelima, adanya isi atau materi. Yang keenam, adanya teknik penyajian. 6. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Johnson. 1. Sadari mengapa keterampilan komunikasi ini penting dikuasai dan bermanfaat. 2. Paham arti dalam berketerampilan komunikasi dan bentuk-bentuknya. 3. Meminta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita serta memberikan evaluasi terhadap kemajuan dan kekurangan yang dimiliki. 4. Keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu tujuannya agar bisa memberikan keberhasilan usaha yang telah dilakukan. 5. Akan sangat menolong bila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. 6. Mengkomunikasi dengan seluruh komponen tersebut terus dilatih dan dipraktikkan sampai menjadi bagian diri sendiri. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai kegiatan yang paling sederhana hingga sampai kegiatan yang paling rumit. Menurut Saiful Bahri, belajar adalah proses perubahan waktu berkat pengalaman dan latihan. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota atau suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi selamanya, berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. 3. Pengertian prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar. Pengertian prestasi belajar adalah proses suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatan sendiri dalam interaksi dan lingkungannya. 4. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Pada umumnya, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Yang dimaksud dengan 3 ranah tersebut yaitu yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa. Yang kedua, ranah psikomotor, yaitu ada beberapa faktor yang dapat digunakan guru seperti kriteria
mampu memperhatikan atau tidak kecepatan, keaslian, dan kualitasnya. Domain efektif adalah sikap atau nilai yang mencakup antara kecerdasan pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain disebut dengan kecerdasan emosional. C. Kerangka komunikasi. Siswa harus memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi adalah alat untuk membina hubungan. D. Hipotesis. Menurut Ronnie Countur, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.